Hembusan angin lebih cepat lagi, nyaris menerbangkan pintu pondok tersebut. Namun, secara tiba-tiba hembusan angin itu berhenti seketika. Lalu sepi dan hening, kabut yang merayap di permukaan tanah setinggi mata kaki itu pun lenyap. Hanya udara dingin yang terasa menyapu tubuh mereka, membuat pintu segera ditutup oleh pendekar gila. Karena dia tahu saat itu roh Eyang Mangku Janda telah pergi. Pendekar gila adalah murid Eyang Mangku Janda yang terakhir, dan hanya tinggal pendekar gila yang masih hidup dari beberapa murid Mangku Janda. Sebelum tokoh sakti itu hembuskan napas terakhir, dia telah berpesan kepada pendekar gila agar jauhi keramaian dunia persilatan. Pendekar gila tidak diizinkan untuk terjun ke rimba persilatan kembali sebelum ada penerus yang akan menggantikannya kelak. Bahkan, sang guru melarang pendekar gila lakukan pertarungan atau pembunuhan kepada siapapun, kecuali dia diserang di tempat pengasingannya. Bersama sang istri, pendekar gila mengasingkan diri ke puncak gunung sambil menjaga dan merawat makam sang guru. Itulah sebabnya pendekar gila tak berani ikut campur dalam peristiwa pembantaian tersebut, selain hanya menyelamatkan bayi itu. Tetapi agaknya sekarang roh sang guru sudah mengizinkan dia untuk terjun kembali ke dunia persilatan dengan tugas mengakhiri kekejian si Ratu Rubah. Namun sekalipun demikian, pendekar gila tetap tidak diizinkan lakukan pembunuhan langsung, melainkan harus menggunakan siasat lain seperti yang diwejangkan oleh sang guru tadi. Selama aku menjadi istrimu, kau belum pernah menceritakan hubunganmu dengan Ratu Rubah, ujar Nyi Centil setengah memprotes sikap bungkamnya sang suami. Kusangka kau hanya mengenali Ratu Rubah sebagaimana kau mengenal tokoh silat wanita lainnya. Ternyata kau pernah ada hubungan pribadi dengan Ratu Rubah. Masa lalu itu tak pernah kukenang lagi dan aku pun tak ingin kau mengenangnya. Setidaknya kau dapat ceritakan padaku sebagai bekal pengetahuanku, ujar sang istri mendesak secara halus. Pendekar gila tarik napas pelan-pelan, terdengarkan suaranya kembali dengan kalem. Sang istri memandangi sambil menggoyang pelan gendongannya agar si kecil jaka lelana itu tertidur nyenyak. Ratu Rubah adalah gadis desa yang buruk rupanya dan berpenyakit kulit. Tak ada lelaki yang sudi menyentuhnya, apalagi memeluknya. Masa puber gadis bernama asli Astri itu sangat pahit dan menyedihkan. Dia selalu mendapat hinaan dari kaum lelaki. Pendekar gila hentikan ceritanya sebentar. Jaka lelana merengek dalam gendongannya. Dia terpaksa mengayun-ayunkan gendongan agar bayi itu hentikan rengekannya. Setelah rengekan sang bayi berhenti, pendekar gila pun lanjutkan cerita kembali tanpa diminta sang istri. Astri akhirnya pergi dari desanya karena tak ingin menjadi bahan hinaan para tetangga. Rupanya di tempat lain pun Astri mengalami nasib yang sama, selalu menjadi bahan hinaan kaum lelaki. Dia telah putus harapan, akhirnya bunuh diri dengan terjun ke jurang antah berantah. Siapapun yang jatuh atau sengaja terjun ke jurang itu pasti mati. Tetapi Astri tidak, karena saat tubuhnya melayang sepasang tangan menyambarnya, dia diselamatkan oleh wajah tanpa rupa. Siapa pemilik wajah tanpa rupa itu? Potong Nyi Centil yang semakin ingin tahu.
Wajah tanpa rupa itu milik sang yang menamakan dirinya Dewa Kematian. Maka Astri pun segera bersekutu dengan Dewa Kematian. Dia menjadi abdi iblis, tapi imbalannya adalah kesaktian dan kecantikan diberikan kepada Astri. Setiap bulan purnama, Astri harus mengorbankan seorang bayi sebagai santapan sang Dewa Kematian. Lalu, bagaimana bisa terlihat hubungan pribadi denganmu? Kala itu, aku masih berusia 24 tahun. Kakak seperguruanku si wajah dingin terlibat bentrokan dengan Astri yang telah menamakan dirinya Ratu Rubah. Guru telah mengutusku memanggil si wajah dingin dan menyuruh wajah dingin tinggalkan Ratu Rubah. Tetapi dia sudah terlanjur terbunuh oleh Ratu Rubah. Aku bermaksud menuntut balas, tetapi sempat terpikat oleh kecantikan dan kelembutan tutur rayunya. Rupanya perempuan itu merasa jatuh cinta padaku. Setelah hubungan kami makin lama semakin akrab. Sementara itu, guru telah melarangku menuntut balas atas kematian si wajah dingin. Hubunganku dengan Ratu Rubah selalu mendapat teguran dari guru. Pada dasarnya, guru mengharapkan agar aku tinggalkan Astri. Kuturuti perintah guru itu. Kutinggalkan Astri sampai perempuan itu mengejar-ngejarku dan tak pernah kulayani lagi cintanya. Akhirnya dia sangat sakit hati padaku. Dia mencoba membunuhku beberapa kali, namun tak berhasil. Dan hal itu membuat sakit hatinya semakin bertambah. Sampai sekarang, ternyata dia masih termakan dendam kesumat padaku dan menurut kata-kata guru tadi, sebelum aku mati, dia tak akan hentikan kekejamannya terhadap setiap lelaki. Dia selalu ingin menghancurkan setiap lelaki sebagai balas dendam atas perlakuan kaum lelaki saat dia dalam keadaan buruk rupa dan berpenyakit kulit. Dendam itu membuat asmaranya menjadi liar. Gumam Nyi Centil dalam keadaan tetap tenang. Dia tak menyimpan rasa cemburu sedikit pun. Bahkan tak tampak dia mempunyai kebencian terhadap Ratu Rubah. Sebab bagaimanapun juga Ratu Rubah tak akan berhasil membunuh suaminya. Karena Nyi Centil tahu ilmu yang dimiliki suaminya cukup tinggi. Jadi, kapan kau akan berangkat menunaikan tugas guru? Tanya Nyi Centil. Esok aku akan berangkat ke Kulon melakukan perintah guru. Kuharap kau merawat Jaka dengan baik. Jaga, jangan sampai dia sakit. Carilah madu lebah hutan dalam keadaan dia tertidur sebagai ganti minumnya. Sebab dia tak bisa mendapatkan minum darimu, bukan? Nyi Centil tersenyum manis menurut pandangan pendekar gila. Jaka memang tak akan mau menyusuku karena ia takut marah padamu. Kau pikir aku masih sering seperti dulu? Pendekar gila sunggingkan senyum tikis. Ku rasa semakin tua kau semakin rajin menjadi pencuri. Pencuri apa? Pencuri susu manakala aku sedang tidur. Pendekar gila lebarkan senyum, merasa geli dan malu. Mengapa kau diam saja jika kau tahu aku menjadi pencuri? Yah, mau dibilang apa kalau hal itu adalah keindahan kita sejak dulu, Kumbara? Ujar Nyi Centil sambil tersenyum dan menyebut nama asli si pendekar gila. Seperti kala mereka jumpa waktu pertama dalam usia masing-masing sekitar 30 tahun. Nyi Centil seorang istri yang tak pernah mengeluh. Bahkan kini dia mengasuh bayi sendirian pun tak mempunyai keluhan apa-apa. Dia melepas kepergian suaminya dengan senyum manis sebagai ungkapan cintanya kepada sang suami yang tak pernah padam.